Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Haryati Isnaini dengan NIM 2462123 dari Prodi Akuntansi semester 4. Yang terhormat Ibu Neng Asiah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Komputer Akuntansi. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah Praktikum Komputer Akuntansi. Nah, di dalam video ini saya akan memaparkan jawaban saya dari soal-soal UTS yang telah dosen berikan. Langsung saja kita bahas ke soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan komputer akuntansi, bedakan dengan sistem akuntansi manual. Nah, di sini komputer akuntansi adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer digunakan sebagai alat untuk mencatat, mengolah, dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis berdasarkan data transaksi yang diinput. Perbedaannya dengan sistem manual yaitu ada pada proses. Pada sistem manual, setiap tahapan seperti jurnal, buku besar, neraca saldo, dan lain-lain itu dikerjakan secara fisik di atas kertas. Pada komputer akuntansi, penggunaan cukup menginput transaksi dan sistem akan memposting ke buku besar hingga menjadi laporan secara otomatis. Lalu yang kedua ada di kecepatan dan akurasi. Sistem manual lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan hitung atau human error. Nah, kalau sistem komputer lebih cepat dan akurasinya terjamin selama data yang diinput benar. Lalu yang ketiga ada di penyimpanannya. Sistem manual menggunakan gudang atau lemari arsip fisik. Sedangkan kalau sistem sistem komputer itu menggunakan media penyimpanan digital seperti hard disk atau cloud. Selanjutnya pada pertanyaan kedua yaitu sebutkan dan jelaskan minimal 5 keuntungan pengguna software akuntansi bagi perusahaan dibandingkan pencatatan manual. Nah, di sini ada 5 keuntungan penggunaan software akuntansi yaitu yang pertama dari kecepatan. Pengolahan data menjadi laporan keuangan dapat dilakukan secara instan setelah data diinput. Lalu yang kedua ada otomatisasi laporan. Laporan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas dapat dihasilkan kapan saja tanpa harus menunggu akhir periode. Lalu yang ketiga ada akurasi data. Nah, di akurasi data ini meminimalisir kesalahan perhitungan matematis karena dilakukan oleh sistem secara presisi. Lalu yang keempat ada keamanan data. Data dapat dilindungi dengan sistem password dan prosedur backup berkala agar tidak hilang atau rusak. Nah, yang terakhir yaitu ada efisiensi biaya dan waktu. Mengurangi kebutuhan penggunaan kertas atau paperless dan menghemat waktu tenaga kerja untuk pekerja administrasi yang referatif. Lalu di soal yang ketiga ada dalam implementasi komputer akuntansi, sering ditemukan kendala seperti human error, data redundancy, dan security risk. Berikan solusi praktis untuk mengatasi masing-masing kendala tersebut. Nah, solusi praktis untuk mengatasi kendala implementasi dari yang tadi telah saya sebutkan, yaitu yang pertama ada human error. Nah, solusinya yaitu memberikan pelatihan atau training yang memadai bagi staf, serta menerapkan fitur validasi input pada sistem. Misalnya, peringatan jika saldo tidak seimbang atau format tanggal salah. Lalu yang kedua yaitu ada data redundancy atau duplikasi data. Nah, ini solusinya yaitu menggunakan sistem basis data terpusat, sehingga satu data transaksi hanya diinput satu kali, namun dapat diakses oleh berbagai bagian yang membutuhkan. Nah, yang ketiga yaitu ada security risk. Solusinya yaitu menerapkan pembagian hak akses user atau user profile sesuai jabatan, enkripsi data, dan menggunakan antivirus, serta melakukan backup data secara rutin di lokasi yang berbeda. Lalu kita lanjut
di pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan akurat? Bedakan dengan software akuntansi lainnya seperti Mayob atau Zahir dari sisi target pasar dan kemudahan penggunaan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai akurat dan perbandingannya dari software-software lain. Akurat adalah software akuntansi buatan Indonesia yang dirancang untuk membantu pengelolaan keuangan perusahaan dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, termasuk terkait perpajakan. Nah, perbedaannya dengan Mayob dan Zahir yaitu pada target pasarnya, Akurat sangat kuat di pasar UMKM dan perusahaan menengah di Indonesia karena sudah disesuaikan dengan aturan pajak lokal, e-faktur, PPN, dan lain-lain. Nah, kalau Mayob itu merupakan software internasional yang bersifat lebih umum, sedangkan Zahir sering menargetkan pengguna yang menginginkan tampilan antarmuka yang lebih visual dan grafis. Lalu pada kemudahan pengguna, kalau Akurat itu dikenal sebagai user friendly bagi pengguna di Indonesia karena menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau Mayob terkadang dianggap lebih kaku dalam hal modifikasi formulir. Sementara Zahir unggul dalam visualisasi data meski fiturnya mungkin tidak sekompleks Akurat dalam hal manufaktur. Lanjut di pertanyaan yang kelima, yaitu sebutkan dan jelaskan modul utama yang ada dalam Akurat untuk perusahaan dagang beserta fungsinya masing-masing. Nah, di sini ada 5 modul utama dalam Akurat untuk perusahaan dagang. Yang pertama yaitu ada buku besar atau General Ledger. Berfungsi sebagai pusat dari segala transaksi, mencangkup data daftar akun, jurnal umum, serta laporan keuangan akhir. Nah, yang kedua yaitu ada kas dan bank atau cash and bank. Nah, yang ini berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas atau bank yang tidak terkait dengan penjualan atau pembelian, misalnya bayar listrik, gaji, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada persediaan atau inventory. Ini berfungsi mengelola stok barang dagang, mencakup daftar barang, penyesuaian stok, dan pindah gudang. Lalu yang keempat, ada penjualan atau sales. Nah, ini tuh berfungsi menangani alur penjualan, mulai dari penawaran, pesanan penjualan, pengiriman barang, hingga faktur penjualan dan penerimaan bayaran. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu ada pembelian atau purchase. Pembelian ini berfungsi menangani alur pembelian kepada pemasok, mulai dari pesanan pembelian, penerimaan barang, hingga faktur pembelian dan pembayaran hutang. Nah, pada pertanyaan terakhir yaitu mengapa Akurat disebut sebagai software akuntansi yang user friendly? Nah, berikan minimal 3 alasan yang mendukung pernyataan tersebut. Di sini kita disuruh beri 3 alasan mengapa Akurat disebut user friendly. Yang pertama dari bahasa dan standar. Menggunakan bahasa Indonesia dan format laporan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan administrasi saat serta perpajakan di Indonesia. Nah, yang kedua ada input berbasis formulirnya, yaitu pengguna tidak harus paham akuntansi secara mendalam seperti debit kredit manual karena cukup mengisi formulir transaksi seperti nota atau faktur dan sistem akan membuat jurnal otomatis. Lalu yang ketiga, antarmuka yang intuitif. Nah, tata letak menu dan alur kerjanya dirancang sesederhana mungkin sehingga pengguna baru dapat mempelajarinya dengan cepat melalui fitur stop singkat. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan atas jawaban saya. Apabila banyak kata-kata yang salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.